Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berada di Gamas Channel kembali. Terima kasih bagi yang sudah subscribe dan yang belum subscribe. Saya tunggu subscribe-nya. Oke, baik, kali ini kita akan belajar tentang peluang kejadian majemuk, ya. Apa itu peluang kejadian majemuk? Perhatikan ya baik-baik. Kejadian atau percobaan yang terjadi lebih dari satu kali sehingga menghasilkan kejadian baru, maka kejadian baru itu disebut dengan kejadian majemuk, ya. Itu jadi kalau dalam simpelnya gitu ya, simpelnya yang namanya majemuk itu lawan dari sederhana gitu ya, lawan dari yang sederhana. Artinya kalau dalam konteks ini yang namanya majemuk itu lebih dari satu kali kejadian gitu ya, kemudian menghasilkan kejadian baru. Nah, kejadian baru tersebut disebut dengan kejadian majemuk. Yaitu simpelnya, kalau majemuk itu intinya tidak sederhana gitu ya, lebih dari satu kejadian sehingga menghasilkan kejadian baru, itu disebut dengan kejadian majemuk. Baik, agar kita lebih mempelajari peluang kejadian majemuk ini, saya tampilkan, saya paparkan ada 3 peluang yang dikategorikan menjadi peluang kejadian majemuk. Yang pertama adalah peluang gabungan 2 kejadian. Ya, karena di sini ada 2 kejadian digabungkan ya majemuk, tidak sederhana gitu ya. Kemudian peluang lepas. Peluang saling lepas ini berarti lebih dari satu kejadian. Saling lepas berarti ada satu sama lain gitu ya. Kemudian peluang saling bebas pun sama. Kalau dilihat dari kejadiannya pasti lebih dari satu gitu ya. Karena ada yang saling lepas, ada yang saling bebas. Karena saling itu pasti memerlukan 2 atau lebih dari objek gitu ya, nggak mungkin sendiri. Baik, kita akan belajar tentang yang pertama. Kita akan belajar tentang peluang gabungan 2 kejadian. Ya, yang ini dulu ya. Kita akan belajar itu, ketiga-tiganya akan kita pelajari. Maka konsentrasinya harus tetap dijaga, niatnya yang tulus juga harus tetap dijaga, supaya ketiga materi ini bisa kita pahami dan bisa bermanfaat. Baik, langsung saja ke peluang gabungan 2 kejadian. Lihat di sini dari teori himpunan, kita balik lagi ke materi himpunan dulu gitu ya. Diketahui bahwa gabungan anggota himpunan A dan B disimbolkan dengan A begini ya, gabungan B simbolnya seperti ini, seperti U gitu ya. Sehingga dapat dirumuskan ketika A digabung dengan B, maka nilainya akan bisa diperoleh dari himpunan A ditambah himpunan B dikurangi irisan dari himpunan A dan himpunan B gitu ya. Gabungan itu tidak serta-merta langsung digabung, tapi harus dikurangi jika ada irisan, berarti dikurangi irisan gitu ya. Itu tentang kejadian dua himpunan yang digabung gitu ya. Itu nilainya. Karena di sini kita bahas peluang, maka gabungan 2 kejadian tersebut itu dipeluangkan dengan kode peluangnya. Berarti peluang dari gabungan A dan B itu adalah peluang A-nya ditambah peluang B-nya
dikurangi peluang dari irisan kejadian A dan B, gitu ya. Sama, cuman bedanya karena di sini ngomongin peluang, berarti semuanya menjadi peluangnya, gitu ya. Oke, langsung ke contoh untuk biasa, untuk lebih memahami tentang konsep peluang dari gabungan dua kejadian. Perhatikan baik-baik di sini. Dari 45 siswa pada suatu kelas, diketahui 28 siswa suka matematika, 22 siswa suka penjas, dan 10 siswa suka kedua-duanya. Ya. Jika seorang siswa dipilih secara acak, tentukan peluang siswa yang terpilih adalah yang menyukai matematika atau penjas, gitu ya. Oke, kita lihat langsung saja, kita gambarkan penyelesaiannya. Peluang terpilih yang suka matematika atau penjas ialah peluang dari siswa yang suka matematika digabung dengan siswa yang suka penjas, ya. Ini gabungan yang akan terpilih. Karena di sini yang diminta peluang siswa yang terpilih itu matematika atau penjas, ya. Maka itu adalah gabungan yang dipakai, gabungan dua kejadian, dan clue-nya adalah kata atau, ya. Kalau kata atau artinya dia menjadi gabungan, ya, kodenya biar nggak terlalu bingung. Kemudian nilainya sama seperti konsep tadi, maka peluang matematika, peluang siswa yang suka matematika ditambah peluang siswa yang suka penjas dikurangi dari irisan siswa yang suka matematika dan penjas, gitu ya. Peluangnya berapa? Maka tinggal kita substitusi saja karena di sini semuanya sudah memenuhi konsep rumus ini, ya. Oke. Siswa yang suka matematika kan 28. Ya, ini titik sampelnya. Kita ngomongin siswa matematika berarti titik sampelnya siswa matematika. Ruang sampelnya apa? Ruang sampelnya adalah semua siswanya, gitu ya. Karena di sini ngomongin siswa, berarti semua siswanya per 45. Good. Kemudian peluang siswa yang suka penjas. Lihat di sini. Yang suka penjas 22, dari berapa orang totalnya? 45, maka tinggal tuliskan saja substitusi dari peluang, gitu ya. Peluang itu kan titik sampel berbanding dengan ruang sampel. Masih ingat ya? Kalau lupa silakan, ada materinya di channel ini, di Gamas Channel, tentang materi peluang. Oke, kemudian dikurangi dengan peluang irisan dari yang suka matematika dan penjas, ya. Irisan itu artinya siswa itu suka matematika iya, suka penjas iya, gitu ya. Double. Oke, berarti dikurangi dengan 10 berbanding 45. Kalau sudah demikian ya tinggal hitung saja. Karena penyebutnya sudah sama, tinggal hitung 28 ditambah 22 dikurangi 10, maka nilainya adalah 40 per 45. Ya, ini adalah hasilnya. Karena belum sederhana, kita sederhanakan menjadi 8 per 9. Ya, paham ya? Ini peluang gabungan dua kejadian, gitu ya. Ini menggabungkan dari siswa yang suka matematika dan siswa yang suka penjas, gitu. Meminta peluangnya supaya yang terpilih adalah siswa yang suka matematika atau yang suka penjas saja.
gitu ya. Baik, kalau ini sudah paham, alhamdulillah, simpan baik-baik dalam benak. Kita paham ya, insya Allah kita akan beralih ke peluang saling lepas. Baik, hadirkan lagi konsentrasinya. Kita akan belajar materi lain tentang peluang saling lepas ya. Kejadian saling lepas pada kejadian A atau kejadian B terjadi jika irisan kedua bilang tersebut adalah himpunan kosong ya. Irisannya itu kosong, nggak ada irisan sama sekali gitu ya. Artinya apa? Ketika yang diomongin saling lepas itu hampir sama dengan menggabungkan dua kejadian tadi. Hanya saja kalau saling lepas itu tidak ada yang sama, tidak punya irisan gitu. Jadi kalau dalam kasus tadi, kalau ada siswa yang suka matematika, ada siswa yang suka penjas, udah tidak ada siswa yang suka matematika, ada siswa yang suka penjas, nggak ada. Yang matematikanya aja, penjas-penjasnya aja. Jadi tidak ada siswa yang memilih kedua-duanya. Itu artinya kejadian yang saling lepas, begitu ya. Jadi tidak ada irisannya. Berarti saling lepas itu sama aja dengan gabungan yang tidak punya irisan, begitu ya. Paham ya konsep tentang peluang saling lepas? Insya Allah paham ya. Kita akan memahami lebih dalam lagi. Kita masuk ke contohnya. Misalnya dalam sebuah kantong terdapat 10 kartu dengan nomor yang berurutan. Kemudian satu kartu diambil secara acak. Jika A adalah kejadian kartu terambil nomor genap dan B adalah kejadian kartu terambil nomor ganjil, berapakah peluang kejadian A atau B? Ya, ini kejadiannya kan beda gitu ya, cuman digabung, dua-duanya digabung. Minta berapa peluang kejadian A atau B gitu ya. Kita selesaikan. Peluang terambil kartu nomor genap atau kartu nomor ganjil adalah, karena clue-nya masih atau ya, itu salah satu clue. Jika kalimatnya atau berarti tandanya seperti ini, notasinya seperti U, gabungan ya. Ini rumusnya pada peluang saling lepas, karena dalam soal ini bisa diketahui dia saling lepas atau gabungan dua kejadian gitu ya, yang punya irisan. Lihat baik-baik Kak, dalam soal di sana ada 10 kartu dengan nomor yang berurutan. Jika kita memulai nomor itu dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Kemudian diambil satu kartu secara acak. Kemudian di sana ada kejadian kartu terambil adalah nomor genap, dan satu kejadian lagi kartu terambil nomor ganjil. Dari angka 1 sampai 10 tadi ada angka ganjil dan ada angka genap gitu ya. Jadi ketika saya mengambil satu kartu itu pasti bisa dipastikan yang terambil adalah kartu ganjil atau kartu genap. Tidak ada kartu yang lain ya, tidak ada kartu yang lain, atau tidak ada satu kartu yang nomornya ganjil dan juga genap. Ada satu kartu tersebut bernomornya ganjil dan genap, satu kartunya nggak ada. Setiap satu kartu mempunyai satu nomor, bisa ganjil bisa genap, dan tidak ada satu kartu yang bernomor ganjil dan genap secara bersamaan dalam satu kartu ya. Dalam konteks soal ini seperti itu. Nah, maka ketika konteksnya seperti itu, ini bisa dipastikan menjadi peluang yang saling lepas
Sekarang kita tinggal mensubstitusikan saja ya dari apa yang sudah ada di dalam soal. Karena ini rumusnya sudah kita ketahui tadi di awal-awal ya. Nah, sekarang kita tentukan PA-nya. PA itu peluang dari terambil nomor genap. Genap dulu di sini posisinya ya. Nomor genap dari angka 1 sampai 10 itu ada 5 ya. 2, 4, 6, 8, 10. Ada 5, maka kita tuliskan 5 per 10. Oke, di sini saya tuliskan rumusnya terlebih dahulu untuk mengingatkan PA itu adalah peluang. Peluang itu isinya adalah titik sampel berbanding ruang sampel. Karena titik sampelnya atau NA-nya adalah 5, ngomongin kartu terambil nomor genap ada 5 ya. Dari semua nomornya adalah 10, maka 5 berbanding 10. Kemudian di sini peluang nomor ganjilnya juga sama. Nomor ganjilnya ada berapa dari bilangan 1 sampai 10? 1, 3, 5, 7, 9. Ada 5 juga sama. Maka kita tuliskan 5 berbanding 10 sama ya. Kemudian hasilnya adalah 10 berbanding 10. 10 berbanding 10. Betul sekali, hasilnya adalah 1 karena 10 dibagi 10 itu 1. Bu, emang 1 itu termasuk peluang? 1 masih termasuk peluang ya. Karena interval dari nilai peluang itu adalah 0 sampai 1 ya, 0 sampai 1. Berarti ketika ada peluang yang nilainya 1, artinya dia memiliki nilai sampai 100%. 100% itu adalah nilai kesempurnaan, artinya berarti akan benar-benar terjadi gitu ya. Peluangnya itu full 100% pasti terjadi. Karena di sini ngomongin berapa peluang kejadian terambil nomor genap dan terambil atau terambil nomor ganjil, maka ketika kita mengambil satu kartu dari 10 kartu tersebut, maka bisa dipastikan pasti terambil satu kartu dengan nomor ganjil atau pasti terambil nomor genap ya, pasti. Jadi kepastian itu artinya 100% peluangnya pasti gitu ya, pasti terambil nomor genap atau pasti terambil nomor ganjil, karena tidak ada nomor selain ganjil dan genap. Kemudian tidak ada nomor dalam satu kartu yang ganjil dan genap secara bersamaan, nggak ada. Berarti ini pasti terpenuhi ya, peluangnya 100% gitu. Ini adalah contoh dari peluang kejadian yang saling lepas ya. Semoga paham. Kalau sudah paham, kita akan beranjak ke satu peluang lagi. Peluang kejadian yang saling bebas. Sini ya. Perhatikan baik-baik. Kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B dan kejadian B tidak mempengaruhi kejadian A. Benar-benar bebas. Bahasa kerennya lu gue gitu ya, tidak saling mempengaruhi. Oke, dirumuskannya seperti ini. Seperti irisan P A irisan B ya. Ini kode kalau dalam kalimatnya, katanya itu ketika ada kata dan. Ketika ada kata dan itu adalah peluang yang saling bebas, dan nilainya itu bisa diperoleh dari peluang A dikali dengan peluang B. Ini nilai untuk peluang yang saling bebas gitu ya. Oke, kita lihat contohnya agar lebih paham.
karena biasanya yang namanya contoh itu lebih memberikan pemahaman, ya, lebih cerah lagi pikiran kita itu dari contoh, kebuka. Kalau konsep-konsep buka gitu ya, kalau ke contoh itu gitu biasanya, dan mudah-mudahan itu terjadi. Mudah-mudahan kita dapat memahami dengan contoh ini. Ini adalah contoh dari peluang kejadian yang saling bebas. Jangan ketukar ya, saling bebas dengan saling lepas, tolong jangan ketukar. Ini adalah peluang yang saling bebas. Jika peluang Naifa dapat menyelesaikan suatu soal adalah 0,4 dan peluang Afifah dapat menyelesaikan soal yang sama adalah 0,3, maka peluang mereka berdua dapat menyelesaikan soal tersebut adalah, kita lihat soalnya Kak. Jika ada dua kejadian ya, kemudian di sana ngomongin peluang yang baru dari dua kejadian tersebut, peluang yang baru, dan ada clue kata dan, atau ada clue kalimat yang maknanya dan. Contoh dalam, maka peluang mereka berdua itu berarti Naifa dan Afifah, ya, untuk menyelesaikan soal yang sama bersama gitu ya. Kedua-duanya peluangnya berapa jika menyelesaikan soal tersebut? Oke, kita jawab, selesaikan. Di sini peluang mereka berdua dapat menyelesaikan soal ialah, ini adalah rumusnya, P A irisan B sama dengan PA kali PB, ya. Tinggal substitusikan saja karena di sini sudah jelas, sudah ngomongin peluang gitu ya. Berarti tinggal substitusikan saja. Bisa 0,4, bisa menggunakan pecahan. Kebetulan saya sedang ingin menggunakan pecahan, ya. Bu, enak langsung 0,4 Bu. Kan di sini udah jelas peluang. Boleh, silakan, ya. Ini saya contohkan dengan pecahan saja, 4/10 karena 0,4, 4/10 dikali peluang B nya itu punya Afifah ya, punya Afifah itu 3/10, maka tinggal dikalikan saja. 4 dikali 3 dibagi 10 dikali 10 berarti hasilnya 12/100, baru kita desimalkan menjadi 0,12. Ini ya hasil dari peluang Naifa dan Afifah untuk menyelesaikan soal tersebut, gitu ya. Bukan satu persatu, tapi mereka berdua dan gitu ya, Naifa dan Afifah. Peluangnya adalah 0,12. Itu semoga paham. Dan peragat, langsung peragat gitu ya. Peragat itu selesai, semoga bermanfaat. Nastatim bilhamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.